Saya, Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Madiun, nomor UKG 2019 00626608. Hari ini, Rabu, 14 Desember 2022, akan melaksanakan UKIN, ujian kinerja layanan konseling individu dengan permasalahan siswa membolos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dan saya yang buka dari tadi. Ini dulu. Di mana? Ini situ saja ya. Ini ada apa santai saja. Ini nanti di sini kita sharing-sharing saja ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Saya pimpin doa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Masih kurang ya saya? Gimana ulangannya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Apa tadi konselannya? Bahasa Inggris sama PPKN. Bahasa Inggris. Hari ini tadi saya panggil ke sini itu kita akan melakukan proses konseling. Faisal sudah pernah melakukan konseling? Konseling itu apa? Oh gitu. Jadi belum pernah ya? Belum. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada konseli atau peserta didik. Nah, itu nanti membahas tentang permasalahan yang sedang dialami konseli dan menyelesaikan, mencari solusinya bersama. Nah, dalam proses konseling itu sendiri ada asas-asasnya. Jadi nanti Faisal jangan khawatir ketika menyampaikan apa yang ingin dikatakan itu takut kalau permasalahannya akan diketahui oleh banyak orang. Nah, jangan takut seperti itu karena dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi baik saya maupun sampean wajib untuk menjaga rahasia. Ya, itu tadi yang pertama asas kerahasiaan, ada juga asas keterbukaan. Keterbukaan bagaimana? Sampean diminta untuk secara terbuka menyampaikan permasalahan yang sampean alami. Nah, itu diantaranya asas-asas yang ada di konseling. Nah, selain itu nanti proses konseling ini juga dilakukan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kira-kira Faisal setuju? Oke, kalau setuju bisa langsung kita lakukan proses konselingnya. Oke, kita lanjutkan ya. Beberapa hari kemarin kan saya dapat laporan dari wali kelas. Katanya Faisal kemarin selama semester 1 ini sering tidak masuk tanpa keterangan. Benar apa tidak bisa? Benar, berarti saya sering tidak masuk tanpa keterangan. Ya, bisa dikatakan bolos. Gitu. Nah, sekarang coba sampean ceritakan, sampean bolosnya itu kenapa, gimana? Coba ceritakan dulu. Dulu saya karena mungkin salah satu bagian jadi kesulitan. Dulu sih tidak pastinya. Kalau tidak nggak penting saya lakukan kali-kali. Bolos enaknya? Enaknya kenapa? Enaknya gimana maksudnya? Terasa gak ada beban yang menjadikan bangsa ya senang saja, senang. Oh gitu, jadi dengan bolos merasa tidak punya beban, senang-senang gitu Pak ya? Walaupun bolos tidak baik. Iya. Oh jadi tahu ya? Sebenarnya tahu kalau bolos itu tidak baik. Nah, kira-kira sejak kapan sampean sering tidak masuk tanpa keterangan atau bolos itu tadi? Mak ya
waktu punya ya enak sih. Penting istirahat betul. Gitu. Jadi ketika punya ya enak. Pelajaran sulit itu. Oh. Ketika pelajarannya sulit, Sulit. terus Sulit. tidak kosongan, terus Yang pertama tadi ketika pelajarannya sulit. Pelajaran apa yang menurutnya Faisal itu sulit? sulit. Bahasa Inggris sulit. Terus apa lagi? Ada lagi? IPA sulit. Kalau pas belajar Oh, kalau sekarang, iya. Kalau sekarang itu IPA sulit, bahasa Inggris sulit. Lagi sudah. Dan IPA sama bahasa Inggris. Berarti ketika jamnya IPA dan bahasa Inggris sering tidak mengikuti. Nah, berarti laporan dari wali kelas tadi kan sampean sering bolos itu tadi bukan yang bolos dari pagi sampai siang pulang sekolah gitu. Iya bukan, tapi pernah. Oh, tapi seperti itu juga pernah. Oh gitu. Jadi bolosnya tidak hanya dari pagi sampai pulang, juga bolos ketika jam-jam pelajaran tertentu. Oh, iya. Nah, ketika sampean bolos dari pagi sampai siang itu tadi berangkat ke sekolah kali tidak? Oh tidak. Maksudnya dari rumah itu loh? Berangkat. Oh dari rumah berangkat, tapi tidak ke sekolah. Ya berarti berangkat tidak sampai ke sekolah. Orang tuanya tidak tahu ya? Orang tuanya tidak tahu. Kira-kira kalau sampai orang tuanya tahu bagaimana? Sudah pernah ketahuan? Sudah pernah dimarahi? Sudah. Tapi sudah ada perubahan? Ada. Oh ada, alhamdulillah kalau ada. Itu tadi, nah dari pagi sampai siang sampai pulang sekolah itu tadi apa saja yang sampean lakukan? Yang warung itu. Oh di warung. Punya anak. Terus. Oh gitu ya, di warung. Kira-kira warung mana sah? Tergantung teman-teman. Oh berarti yang bolos itu tidak hanya sampean sendiri? Temannya itu tadi teman yang dari satu kelas, satu sekolah atau sekolah lain? Ada yang satu sekolah, ada sama-sama SMP juga Pak? Ada yang tidak, ada yang tidak SMK. Biasanya di warung mana? Tergantung yang mengajak. Tergantung yang mengajak Dan tergantung dari tertentu enggak dari misalnya sampai Sabtu. Kan bolos itu hari Senin sampai Sabtu toh. Bolos satu hari Nggih satu hari, bolos satu hari kan namanya bolos kan hari-hari sekolah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari apa itu? Karena pernah bolosnya sampai ke Kertosono. dari Sabtu dulu ya sering. Oh, Karena kan SMK kan libur, SMP kok tiga. Oh gitu. Jadi saya ikut SMK aja lah, peraturannya sama. Padahal kan beda sekolah, ya toh? Iya. Sekolahnya beda, peraturannya juga berbeda. Sampean tahu SMK hari Senin sampai Jumat pulangnya jam berapa? Jam 4 sampean hari Senin sampai Jumat pulangnya jam berapa? Jam 12. Kalau hari Senin jam 1 lebih, ya toh? Jam segitu sampean bersamakan dengan yang pulangnya sore sampai jam 4. Masa sama? Nah, semisal di sekolah kita diterapkan seperti yang ada di SMK, dari Senin sampai Jumat pulangnya jam 4. Kira-kira bagaimana? Bisa apa tidak diterapkan seperti kita? Bisa, kalau pemerintah yang melanjutkan ya bisa. Oh gitu. Nah, gini.
sampean kan masih masih siswa ya, Iya. jadi kan belum tahu. Kemarin itu sudah pernah ada dirapatkan dengan wali murid. Misalnya kalau anaknya pulangnya sampai jam sekian, bagaimana Bapak Ibu? Pak, nanti kalau pulangnya jam segitu uang sakunya nambah. Lah sehari sampai sekian. Bapak Ibu wali murid itu banyak yang tidak mau, makanya tidak diterapkan seperti itu. Tapi memang satu kabupaten, di Kabupaten Nganjuk ini untuk tingkat SMP pembelajarannya dari Senin sampai Sabtu, disepakatinya seperti itu. Kalau di kabupaten lain sudah diterapkan dari Senin sampai Jumat saja. Gitu. Oke, jadi ya tolonglah diikuti peraturannya. Ya. Nah, jadi berarti kalau hari Sabtu tadi sampai sering bolos karena diajak anak-anak SMK yang memang hari Sabtu libur gitu. Itu sampai ke Kertosono. Jauh juga ya ternyata mulutnya. Kalau yang diajak anak SMK itu tadi sampai dari pagi sampai siang, sampai jam berapa? Oh gitu. Kalau waktunya pulang ya pulang. Oh gitu. Pernah telat pulangnya? Telat benar. Hari Sabtu pulangnya kan sekitar jam 12 lebih gitu. Terus sampai rumah jam 2 atau jam berapa gitu. Nah, terus orang tuanya tanya. Terus saya jawabnya gimana? Pastinya. Oh pastinya. Ikut ekstra Bu. Kelompokan. Oh gitu. Kelompokan ikut ekstra. Kegiatan membolos itu tadi sudah sampean lakukan berapa lama? Sekitar 1 sampai 2 bulan. Oh akhir-akhir ini. Awal-awal. Oh. Akhir-akhir mau ulangan. Oh iya. Bagus, memang bagus ya. Sebelum ulangan sergap lo bene ora diora-ora karo bune. Nah. Berarti nanti semester depan awal-awal seperti itu lagi. Oh tidak. Sudah bosan. Oh gitu. Bosan. Bosannya kenapa? Ya itu aja. Suasananya kayak gitu aja. Sensasinya kayak gitu. Suasananya gitu aja lah. Tadi yang pertama katanya bolos itu enak, asik Bu, tidak ada beban gitu. Sekarang gitu aja. Ya pasti ada bosannya lagi. Oh gitu ya. Sudah bagus, sudah ada perubahan. Gini, kira-kira sampean terakhir bolos Lupa, sudah ada perubahan lama. Oh, sudah tertib. Oh, berarti laporan wali kelas itu telat ya, laporan wali kelas ke saya itu. Oh iya. Berarti sudah lama, sudah ada perubahan, sudah berubah dengan sendirinya dari keinginan hati sendiri. Oh gitu. Gak ada dari orang lain. Kira-kira biasanya kan seusia kalian itu ada yang mensupport supaya pesto jempol saya. Itu kan namanya kepaksa paksaan memaksa diri juga bukan keinginan. Oh iya, bagus. Memang benar seperti itu. Kalau kita ada keinginan dari diri sendiri, pasti itu akan terlaksana dan berlanjut terus. Tapi kalau paksaan atau dorongan dari orang lain, disuruh orang, itu nanti dari tengah jalan pasti kembali lagi. Memang benar-benar. Nah, tapi banyak ya, lumayan banyak ya sampean. Orang sudah banyak sini. Oh iya, ya, ya, itu makanya ya kemarin sini. Iya. Jadi
selama ini sampean bolosnya itu karena diajak oleh teman-temannya. Diajak ya? Diajak apa aja? Diajak sama ya salah pergaulan gitu. Ya salah pergaulan. Intinya salah pergaulan. Makanya biasanya sampean bergaulnya dengan anak-anak yang sudah tingkatnya lebih tinggi dari saya. Boleh saja lebih tinggi lagi. Kalau yang dari sekolah sini juga satu tingkat, misalnya sama-sama kelasnya, bukan adik tingkat, nanti setingkat ya. Tidak satu kelas, itu sama diajak apa sama ngajak? Tergantung diri sendiri. Kalau ini kan itu ya baik sekolah. Berarti tadi penyebabnya sampean bolos itu kan karena lingkungan, juga karena ada keinginan dari diri Penasaran. penasaran gitu. Bolos sih piye toh? Ya. Tapi sekarang sudah ada ya? Ya. Yang tadi sampean katakan itu dari pagi sampai siang. Kalau yang mata pelajaran, bolos mata pelajaran, mapel yang sulit itu tadi masih pernah dilakukan? Alhamdulillah tidak ya. Kalau tidak pernah dilakukan berarti sudah aktif mengikuti ya. Aktif walaupun tidak paham ya. Bagus, itu sudah bagus, sudah ada perubahan, sudah mau mengikuti. Jadi bolos yang dari pagi sampai siang itu tadi penyebabnya karena lingkungan dan ada keinginan dari diri sendiri. Kalau yang bolos dari jam pelajaran tertentu itu tadi penyebabnya karena sampean kurang paham dengan pelajarannya sulit ya. Itu tadi penyebabnya. Nah terus sekarang sampean sudah mulai berubah. Nah, mulai berubahnya itu tadi yang bolos dari pagi sampai siang, yang bolos pelajaran sudah mulai berubah. Berubahnya karena keinginan dari diri sendiri, dari hatinya sendiri. Nah, itu tadi kira-kira apakah masih ada keinginan untuk membolos lagi? Tidak ada? Tenang. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau sudah tidak ada solusinya untuk tidak membolos tadi kan juga dari keinginan dari hatinya saya sendiri. Saya yakin saya harus bisa untuk tidak bolos gitu. Ya, berarti penyebabnya dari dirinya sendiri, solusinya juga dari dirinya sendiri. Kalau kita mau bayar, kita sendiri bukan orang lain. Ya. Terus apa itu menjadi pergaulan yang salah. Oh gitu. Faisal sendiri ya yang menentukan solusinya, harus menjauhi pergaulan yang salah. Nah, mulai sekarang apakah sudah dijauhi pergaulan-pergaulan yang seperti itu yang salah? Sedikit demi sedikit. Oh gitu ya. Yang salah tadi menurut Faisal itu bagaimana pergaulan yang salah? Karena ya terus itu kan terjadi. Ya. Apakah hanya membeli saja? Tidak. Apalagi juga? Ya. Liburan naik sepeda motor kan juga urusan sepeda. Ya. Terus kalau keliling-keliling sepeda motor itu akhir-akhir ini kan banyak sekali apa itu seperti malam-malam. Oh, kalau operasi itu kan siang, sama kelilingnya itu siang atau malam? Siang. Oh, pas bolos. Bu. Ya, saya kira kan keliling-keliling itu kan macam-macam.
Ketika pergaulan kan tidak hanya pergaulan ketika sampean jam sekolah saja, jam di luar sekolah itu kan juga mempengaruhi, gitu, mempengaruhi tingkah lakunya sampean. Nah, ketika pergaulan di rumah kan lebih lama di mana sampean, di rumah apa di sekolah? Nah, lebih lama di rumah loh. Kalau pergaulannya di rumah itu juga termasuk pergaulan yang salah, seperti apa yang dikatakan Faisal tadi kan juga bisa berpengaruh ketika sampean di sekolah, ya kan? Nah, makanya saya tanyakan tadi yang keliling-keliling itu pagi jam siang apa malam? Ya, tapi siang kan kalau bosan di warkop ya. Keliling-keliling ya. Akhir-akhir ini kalau keliling-keliling itu banyak sekali operasi. Polisi setiap hari ada di pinggir jalan menertibkan, gitu. Nah itu hati-hati. Nanti yang sepeda motornya tidak lengkap, sepeda motornya rodanya diganti yang kecil kayak roda sepeda itu. Terus apa lagi? Yang suaranya keras, nanti bisa dibawa polisi. Ya Faisal motornya kayak itu enggak? Tidak. Oh tidak ya, bagus. Kalau lingkungannya Faisal, lingkungan yang di rumah tadi bagaimana? Oh bagus lingkungannya. Kalian bergaulnya dengan anak-anak yang seusia apa? Sudah lulus, sudah kerja, jarang yang sekolah itu, tapi ya SMK juga satu. Oh, di lingkungannya Faisal yang seusia dengan Faisal sedikit, yang lain sudah di atasnya. Oh, tapi di situ anak-anaknya baik-baik. Ya pasti ada yang tidak jadi kita sendiri yang bisa memilih mana yang baik, mana yang bagus, bisa. Memang kita harus bisa memilah mana pergaulan yang baik dan yang tidak. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari terhindar dari jurang. Mungkin kenapa? Karena kalau sudah terperosok di jurang itu tadi jurang kegelapan ya saya. Ya, misalnya seperti itu untuk kembali ke jalan yang benar itu sangat susah, ya. Jadi ya memang harus ada benteng dari diri kita sendiri. Jadi dari itu tadi semuanya permasalahan Faisal, solusi-solusi yang ada diungkapkan Faisal dari dalam hatinya Faisal sekarang sudah mulai berubah. Nah, semisal perubahan Faisal itu nanti tidak konsisten, tiba-tiba nanti semester depan mengulangi lagi, bolos lagi karena ada temannya yang ujuk-ujuki mengajak, kira-kira bagaimana? di mana yang baik kan ini melengkapi rasa penasaran. Oh gitu. Gimana rasanya? Harus kita tahu ya. Cari yang baik. Oh gitu. Jadi alhamdulillah kalau Faisal tahu ya. Tapi kan gini, ada beberapa. Ini cerita yang lain ya, anak yang lain. Ada beberapa anak itu seperti ini. Hari ini dia bilang, saya mulai hari ini dan seterusnya tidak akan bolos lagi. Saya tenang, iya Bu, saya membuat berjanji Bu, buat surat pernyataan atau gimana itu. Ya wes, sudah membuat janji bla 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 tidak akan bolos lagi. 1 bulan kemudian ada laporan lagi, Bu, anak yang kemarin. Nah, iya, seperti itu. Ada loh? Ada. Nah, kira-kira kalau seperti ini nanti terjadi di Faisal. Misal saya buatkan sebuah itu bukan janji, tapi kesepakatan antara sampean dengan saya, seperti kontrak. Bagaimana kira-kira?
Setuju? Setuju, oke? Ya, kalau setuju sebentar saya ambilkan dulu, oke? Kontraknya, kontrak antara sampean dan saya, oke? Nah, ini saya punya kontrak tingkah laku. Nanti di sini akan ditandatangani sampean dan juga saya, oke? Nah, kontraknya ini saya. Sampean namanya sampean pada tanggal hari ini menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Hal-halnya apa saja? Seperti saya akan rajin masuk setiap hari. Saya tidak akan membolos. Saya tidak akan membolos jam pelajaran tertentu, misalnya seperti itu. Terus usaha saya dikatakan berhasil jika sampean berhasilnya itu bagaimana? Masuk setiap hari, tidak menggunakan jam pelajaran, misalnya seperti itu. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan. Sampean mau mendapatkan apa? Ribet nanti. Oh gitu ya. Sampean tidak memerlukan ribet. Oh gitu ya. Apabila saya tidak berhasil melakukannya, maka saya akan mendapatkan sanksi. Tanggal berakhir kontraknya. Tanggal berapa berakhirnya? Kan mulainya hari ini. Kira-kira sampean nanti bisa berubah itu jangka waktunya berapa lama? Prosesnya untuk benar-benar saya lurus sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ke depan loh, libur nih. Setelah ulangan kan kita libur. Ya loh. Nah, berarti saya bisa memantaunya kapan? Kalau 1 minggu pas ulangan jangan bolos, ya loh. Berarti kira-kira kalau 1 minggu di semester depan, apa 1 bulan di semester 2, gimana? 1 minggu di semester depan. Oh, 1 minggu di semester bulan. Soalnya tahun baru sekarang bulan berapa ya? Ya. Nah, ini. Sudah ya. Sudah ada. Di sini saya tanda tangan ya. Ada kontrak antara sampean ya. Solusi-solusinya juga sudah ada dari diri sampean sendiri, dari penyebab permasalahannya tadi, penyebabnya ada dari diri sendiri dan juga dari lingkungan. Solusinya sudah ada dari diri sendiri, tadi keinginan untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut Faisal salah tadi, gitu. Nah, terus selain itu juga menjauhi lingkungan yang salah. Oke. Nah, dari solusi-solusi itu tadi sudah bisa diterapkan oleh Faisal dan sekarang sudah mulai berubah. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi tentang pokoknya? Ya, pastinya
demi yang salah gitu, demi yang salah belum terlanjur gagal episode selanjutnya. Oh gitu ya, sebelum gagal di episode selanjutnya. Soalnya kehidupan kita itu ya hampir sama dengan sinetron, berepisode-episode gitu. Nah, kalau Faisal bisa menyadarinya berarti itu memang sudah benar-benar bagus. Kebanyakan usia sampean itu larut di hal-hal yang salah gitu. Kalau bisa aku pengen jajal kae, nah setelah mencoba tahu rasanya bisa kembali, nah itu memang benar bagus. Soalnya kebanyakan itu kalau sudah ikut ke hal yang negatif terjerumus sulit untuk kembali nggih, bablas sembarang kali diterai, iya toh. Nah itu berarti mulai sekarang dan seterusnya benar-benar dibentengi dirinya dengan ya hal-hal yang positif, ilmu-ilmu agama seperti itu ya, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita. Nah, jadi menurut saya kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini apa? Sebenarnya ya pastinya dengan terus juga salah empat kali ini mencoba ya coba, tapi jangan terlalu mengikuti cepat keluar itu dari yang negatif. Ya, bagus. Jadi harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan harus tahu jalannya. Kalau saya tadi ke sana, kalau mau kembali ya lewatnya sini, gitu. Jangan sampai tersesat. Ya, oke, terus sekali. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya Faisal setelah kita ngobrol-ngobrol santai kali ini? Ya, senang, pastinya senang. Karena bisa sharing tentang pengalaman hidup benar-benar juga baik. Ya, berarti memang saya dari tadi ngajak jempol buat Faisal karena bisa tahu walaupun itu buruk dicoba, setelah itu bisa kembali. Gitu. Semoga apa yang dilakukan Faisal itu tadi menjadi pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Okay. Kalau bisa ditularkan ke teman-temannya. Boleh nyoba hal-hal negatif tapi harus bisa kembali. Caranya bagaimana? Faisal yang masih tahu. Ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira bagaimana kita akhiri konseling hari ini? Kalau sudah bisa diakhiri, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Faisal telah bersedia memenuhi panggilan dari saya. Jangan kapok ke ruang BK. Nah kan banyak ya yang anak-anak itu takut kalau dipanggil ke ruang BK, gitu. Padahal di ruang BK ngapain Sal? Sharing, gitu. Jadi jangan takut ke ruang BK. Oke? Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes.